Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Fida di channel YouTube Fida Bacain Buku. Apa kabar? Alhamdulillah karena kita selalu baik, sehat, dan berbahagia. Alhamdulillah. Teman-teman, kali ini kita lanjutkan lagi membaca buku Khadijah Cinta Sejati Rasulullah ditulis oleh Abdul Munim Muhammad Umar. Saat ini kita akan memasuki bab 1 dari 13 bab yang ada di dalam buku ini. Untuk bab 1 ini yaitu 1. Pernikahan Muhammad dan Khadijah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ini diawali dengan sebuah kutipan dari ayat Al-Quran. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, Adam, dan darinya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Quran Surat Al-A'raf, Surat 7 ayat 189. Mari kita mulai. Dia adalah Khadijah binti Kuwailid ibnu Asad ibnu Abdil Uzza ibnu Kusai. Pada nama Kusai, kakeknya yang keempat, nasabnya Khadijah bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Khadijah bernama Fatimah binti Zaidah. Nenek Khadijah dari pihak ibu bernama Halah binti Abdu Manaf. Abdu Manaf adalah kakek ketiga Rasulullah. Jadi, dari pihak ayah maupun ibu, Rasulullah dan Khadijah memiliki hubungan kekerabatan yang dekat. Ayah Khadijah, Khuwailid, terkenal sebagai lelaki yang cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur, dan bisa dipercaya. Khadijah juga memiliki saudara sepupu bernama Waraqah ibnu Naufal ibnu Asad, salah satu dari 4 orang Arab yang menolak penyembahan berhala oleh kaum Quraisy. Salah seorang dari mereka berkata, "Kaum kita telah menyalahi agama Ibrahim, leluhur mereka sendiri. Mereka menyembah batu yang tidak mendengar dan tidak melihat, yang tidak mendatangkan manfaat maupun bahaya. Kita harus mencari agama yang benar." 4 orang ini kemudian pergi mencari jalan masing-masing. Yang mereka cari adalah Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Setelah pencarian sekian lama, Warokah akhirnya memeluk agama Nasrani dan mempelajarinya. Warokah pun kemudian dianggap sebagai salah satu dari sedikit orang yang paling mengetahui ajaran-ajaran agama Nasrani di masanya. Uraian singkat di atas menunjukkan bahwa Khadijah adalah bagian dari keluarga yang memiliki garis keturunan yang paling terhormat dari suku Quraisy. Keluarganya itu terkenal dengan akhlak mulia dan sikap beragama yang jauh dari perbuatan mengumbar nafsu. Khadijah lahir 15 tahun sebelum Rasulullah. Khadijah muda adalah seorang gadis yang cantik parasnya dan baik perilakunya. Suami pertamanya adalah Abu Halah An-Nabasi ibnu Zurarah At-Taimi. Pernikahan ini berakhir ketika Abu Halah wafat meninggalkan 2 anak laki-laki, yakni Hindun dan Halah. Satu Catatan kaki 1, Hindun dan Halah adalah nama-nama perempuan, tetapi orang-orang Arab juga menggunakan nama-nama perempuan untuk anak laki-laki mereka. Lihat Ibnu Sa'ad At-Tabaqat Al-Kubra, jilid 8 halaman 14-15 dan Ibnu Al-Jauzi Safwah As-Safwah, jilid 1 halaman 25. Lanjut. Khadijah kemudian menikah lagi dengan Atih ibnu Ais al-Makhzumi. Dari suaminya yang kedua ini, Khadijah memperoleh seorang anak perempuan yang lagi-lagi diberi nama Hindun. Hindun menikah dengan sepupunya sendiri yang bernama Safi ibnu Umayyah ibnu Aiz al-Makhzumi. Keturunan Khadijah dari pernikahan keduanya ini sempat tinggal di Madinah dan sering disebut dengan Bani Tahirah, keturunan wanita suci.
Dari suami pertama, Khadijah mendapatkan dua anak, Hindun dan Halah. Hindun pernah diasuh oleh Rasulullah. Dia adalah anak tiri Rasulullah dan saudara tiri Fatimah. Kenyataan itu membuatnya sangat bangga. Dia juga dikenal sebagai orang yang mampu mengungkapkan pikirannya dalam bahasa yang indah dan menawan. Itu terbukti dalam sebuah hadis yang diriwayatkannya menyangkut sosok Rasulullah dan gambaran fisik beliau. Mengenai Halah, ada sebuah riwayat yang menceritakan bahwa dia pernah mendatangi Rasulullah yang sedang tidur. Sesaat setelah terbangun, Rasulullah memeluk Halah sambil berseru, "Halah, Halah." Barangkali tiga orang ini, Hindun perempuan, Hindun laki-laki, dan Halah yang dimaksud oleh Aisyah dengan sahabat-sahabat Khadijah dalam hadis berikut. Aku tidak pernah merasa cemburu kepada seorang wanita sebesar rasa cemburuku pada Khadijah. Aku tidak pernah melihatnya, tetapi Rasulullah sering menyebut namanya. Pernah beliau menyembelih seekor kambing, lalu memotong sebagian dagingnya dan menghadiahkannya kepada sahabat-sahabat Khadijah. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Bakhawi. Di masa jahiliyah, Khadijah diberi gelar wanita yang suci, Tahirah. Setelah dua kali menikah, banyak lelaki yang meminangnya dengan menawarkan sejumlah harta sebagai mas kawin. Tetapi Khadijah menolak semua pinangan itu. Perhatiannya difokuskan pada upaya mengasuh anak dan mengelola perdagangan. Dalam dunia perdagangan saat itu, Khadijah adalah nama yang sangat diperhitungkan. Hampir setiap kafilah memuat barang dagangannya dalam jumlah besar. Khadijah juga mempekerjakan orang-orang Quraisy yang jujur dan terpercaya untuk mengawasi barang-barang dagangannya itu. Next, suatu hari, Khadijah hendak mengirim kafilah dagang ke negeri Syam. Dia mencari seseorang yang bisa diutusnya ke Syam untuk mengawasi dan memimpin rombongan dagang tersebut. Saat itu, masyarakat Mekah sedang ramai membicarakan Muhammad ibnu Abdillah, seorang pemuda yang memiliki kejujuran dan keluhuran budi di tengah rekan-rekan sebayanya yang sibuk berfoya-foya. Khadijah berpikir, mengapa tidak Muhammad saja yang ia utus untuk menangani urusan-urusan perdagangannya di Syam? Muhammad adalah seorang yang jujur, dan kejujuran sangat penting dalam perdagangan. Tetapi Khadijah tidak pernah mendengar Muhammad memiliki pengalaman berdagang. Pilihan itu sebenarnya berisiko. Khadijah hanya mengandalkan firasat dan nalurinya yang jarang salah. Akhirnya, Khadijah pun memanggil Muhammad dan mengajaknya berbincang-bincang tentang perdagangan. Dalam pembicaraan itu, Khadijah menangkap kesan bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri, dan berpenampilan sempurna. Muhammad terlihat begitu tenang ketika diam dan terlihat begitu berpengaruh saat berbicara. Dia selalu memerhatikan lawan bicaranya, mendengarkannya dengan teliti, dan tidak pernah memperlihatkan sikap setengah-setengah. Sebagai seorang pedagang yang berpengalaman, Khadijah tahu bahwa Muhammad adalah orang yang dia cari. Khadijah berkata, "Aku memanggilmu berdasarkan apa yang kudengar dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integritasmu yang terpercaya, dan akhlakmu yang mulia. Aku memilihmu dan kubayar engkau 2 kali lipat dari apa yang biasa diterima oleh seseorang dari kaummu." Muhammad menerima tugas itu dengan senang hati. Khadijah juga mengamati gambaran fisik Muhammad. Cara dia berjalan menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi. Posturnya seimbang, tidak terlalu pendek dan tidak terlalu tinggi, tidak terlalu gemuk dan tidak pula terlalu kurus. Khadijah juga ingat bahwa selama berbincang dengannya, Muhammad selalu menundukkan mukanya.
Hanya sekali seingatnya Muhammad mengangkat mukanya, yaitu ketika Khadijah menawarkan tugas menjalankan urusan perdagangan di Syam. Saat itu Muhammad tersenyum, mengangkat mukanya sedikit dan mengucapkan terima kasih lalu kembali menunduk. Muhammad memiliki kening yang lebar, dagu yang lepas, dan leher yang jenjang. Dadanya bidang, matanya indah dan lebar dengan bola mata yang hitam pekat. Giginya putih cemerlang. Agak mengherankan bahwa Khadijah memerhatikan semua itu. Ketampanan dan kegagahan Muhammad memang mampu memikat banyak gadis. Tetapi bukankah Khadijah memanggilnya untuk urusan bisnis? Tampaknya Khadijah tertarik pada pribadi pemuda ini. Alangkah lembutnya keindahan yang dipancarkan wajah Muhammad. Alangkah indahnya senyum tipis yang menghias bibirnya. Khadijah merasa bahwa apa yang ramai dibicarakan penduduk Mekah tentang Muhammad bukan isapan jempol belaka. Setelah menerima tugas dari Khadijah, Muhammad bergegas menemui pamannya, Abu Talib, untuk menceritakan tawaran kerja yang baru saja diterimanya. Abu Talib turut bergembira. Dia berkata, "Ini adalah rezeki yang Allah berikan kepadamu." Hari keberangkatan pun tiba. Penduduk Mekah termasuk paman-paman Muhammad beramai-ramai mengantar kafilah ke perbatasan kota. Kafilah pun bertolak menuju Syam. Dalam ekspedisi dagang ke Syam ini, Muhammad dibantu oleh seorang pelayan laki-laki bernama Maisarah. Khadijah berpesan agar Maisarah tidak membantah perintah Muhammad atau menentang pendapatnya. Urusan perdagangan di Syam ternyata berjalan lancar. Barang-barang habis terjual. Laba yang diraih dari perdagangan itu pun luar biasa besarnya. Sebelum pulang, kafilah ini membeli barang-barang lain untuk dijual kembali di Mekah. Setelah semua urusan selesai, kafilah ini pun beranjak pulang. Sesampainya di sebuah lembah, sekarang terkenal dengan nama Wadi Fatimah di luar Mekah, Maisarah berkata pada Muhammad, "Pergilah kepada Khadijah, laporkan semua yang engkau alami dan keuntungan yang engkau peroleh dalam ekspedisi ini." Muhammad lalu maju ke depan bersama para pemuda lain yang baru saja tiba dari perjalanan jauh. Mereka memasuki kota dengan kafilah yang berjalan perlahan-lahan di belakang mereka. Para lelaki menyambut kedatangan mereka di jalan-jalan. Para wanita memandangi mereka dari atas rumah. Saat itu siang hari, Khadijah bersama beberapa wanita lain berada di sebuah ruangan di bagian atas rumahnya. Dia bisa melihat Muhammad yang sedang menunggang unta kecil berwarna merah memasuki kota. Ada dua malaikat menaunginya. Para wanita itu terkejut betapa gagah Muhammad, betapa agung wibawa yang dipancarkannya. Dari jauh, ia terlihat begitu indah dan mengesankan. Sebagaimana tradisi yang biasa dilakukan para pembesar Quraisy selepas pulang dari perjalanan dagang, Muhammad pun langsung menuju Ka'bah untuk melakukan tawaf. Setelah itu barulah dia menghadap Khadijah. Kepada Khadijah, Muhammad melaporkan semua hal yang dialaminya di dalam perjalanan, termasuk keuntungan besar yang diperolehnya dan barang-barang dagangan yang dibelinya di Syam. Khadijah menerima laporan itu dengan rasa gembira. Apalagi setelah diketahui bahwa barang-barang yang dibawa dari Syam berhasil dijual kembali di Mekah dengan keuntungan yang berlipat ganda. Di lain kesempatan, Maisyarah juga menghadap Khadijah dan bercerita tentang hal-hal aneh yang ditemuinya di sepanjang perjalanan. Dia seringkali menyaksikan awan berkumpul menaungi Muhammad yang sedang menunggang unta di padang pasir pada siang yang panas. Suatu hari, tutur Maisyarah, Muhammad sedang bernaung di bawah sebuah pohon di dekat tempat pertapaan seorang rahib bernama Nastura. Sang rahib bertanya kepada Maisarah tentang siapa Muhammad. Maisarah menjawab bahwa Muhammad adalah seorang pemuda yang mulia dari suku Quraisy. Sang rahib kembali bertanya,
Apakah ada tanda merah di matanya? Ya, jawab Maisarah. Rahib itu kemudian berkata, pemuda yang duduk di bawah pohon itu adalah seorang nabi. Pernah pula ada seorang lelaki berselisih dengan Muhammad. Maisarah menduga lelaki itu memang sengaja mencari-cari persoalan. Dia berkata pada Muhammad, "Bersumpahlah dengan nama Latah dan Uzza." Muhammad menolak dan berkata, "Aku tidak pernah bersumpah dengan nama keduanya." Engkau benar. Lelaki itu pergi begitu saja. Tetapi di luar pengetahuan Muhammad, lelaki tersebut berkata kepada Maisarah, orang ini demi Tuhan adalah seorang nabi. Para pendeta kami telah menerangkan ciri-cirinya berdasarkan apa yang mereka baca dalam kitab suci. Maisarah juga bercerita kepada Khadijah tentang tingkah laku Muhammad di sepanjang perjalanan. Semua itu menunjukkan kejujuran, keluhuran budi, dan kelembutan hatinya. Khadijah mulai berpikir dan menimbang-nimbang semua cerita yang didengarnya itu. Dia tahu bahwa semua penduduk Mekah merasa kagum pada Muhammad. Mereka percaya pada kejujuran, integritas, dan kebersihan moralnya. Julukan yang diberikan untuknya adalah Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Khadijah sendiri mengakui bahwa Muhammad adalah pemuda yang nyaris sempurna. Khadijah mulai bertanya-tanya, perasaan apa yang ada dalam hatinya ini? Mengapa dia merasa kagum ketika melihat Muhammad memasuki kota Mekah dengan untanya? Tidak salahkah penglihatannya ketika dia menyaksikan sendiri dua malaikat menaungi Muhammad? Rasa girang ketika mendengar Muhammad memperoleh keuntungan besar di Syam. Benarkah rasa itu muncul hanya karena kabar tentang keuntungan finansial tersebut? Bagaimana dia harus menyikapi cerita-cerita aneh yang dikabarkan Maisyarah? Semua orang di masa itu, termasuk Khadijah, tentu pernah mendengar ramalan para rahib tentang seorang nabi yang akan muncul di Jazirah Arab. Muhammadkah nabi yang ditunggu-tunggu itu? Dalam perjalanan ke Syam, Muhammad memang berhasil memperoleh laba besar dengan jumlah yang tidak pernah diperoleh oleh siapapun sebelumnya. Apakah itu berhubungan dengan statusnya sebagai calon nabi? Sebetulnya, Khadijah telah mencoba untuk tidak memikirkan pertanyaan-pertanyaan itu, tetapi semakin keras dia berusaha melupakannya, semakin sering pikiran-pikiran itu muncul di kepalanya. Dan anehnya, Khadijah merasa bahagia dengan itu semua. Dia bertanya-tanya, apakah pikiran itu lahir dari rasa kagum yang sama seperti apa yang dirasakan orang-orang Quraisy? Khadijah tidak punya jawaban untuk pertanyaan itu. Khadijah seorang wanita yang dikenal dengan kecerdikan dan ketajaman pikiran, tetapi tidak bisa menangani persoalan yang terkesan sederhana ini. Di ujung rasa bingungnya, Khadijah pergi menemui sepupunya Warakah ibnu Naufal. Warakah adalah pemeluk Nasrani sejak muda. Dia seorang asketis yang tekun menyembah Tuhan, menjauhi berhala, dan mempelajari kitab suci agama terdahulu. Mendengar cerita Khadijah, ada kebahagiaan yang aneh dirasakan oleh Warakah. Dia bangkit lalu berkata bahwa berdasarkan kitab suci yang pernah dia baca, Allah akan mengutus seorang rasul terakhir dari anak keturunan Ismail yang lahir di dekat Baitullah. Warakah kemudian diam. Dia berpikir sangat serius. Lalu dia katakan, "Wahai Khadijah, jika apa yang kupikirkan ini benar, maka Muhammad pastilah seorang nabi. Yang ku tahu dengan pasti, seorang nabi akan muncul dari bangsa ini, dan sekaranglah saat kemunculannya." Warakah juga berharap dirinya dikaruniai umur panjang, sehingga bisa beriman dan mengikuti ajaran-ajaran Nabi tersebut, serta membelanya menghadapi musuh-musuhnya. Di akhir pembicaraan, Warakah melantunkan syair berikut. Bertahan aku dengan ingatan,
tentang sedih yang melahirkan jeritan. Hingga engkau, Khadijah, datang padaku. Betapa lama, Khadijah, aku menunggu. Perbincangan dengan Warakah menimbulkan kesan mendalam di hati Khadijah. Dia kembali berpikir tentang Muhammad, pemuda yang mengagumkan itu. Dia bertanya, apakah kekaguman masyarakat kepada Muhammad tersebut adalah bagian dari skenario Tuhan untuk melapangkan jalan baginya menjadi nabi? Secara pribadi, Khadijah juga berpikir tentang apa yang sebetulnya menghubungkan dirinya dengan Muhammad. Mengapa bayangan Muhammad selalu muncul siang dan malam tanpa ia kehendaki? Telah banyak pinangan lelaki yang ditolak oleh Khadijah karena dia berpikir bahwa mereka hanya menghendaki harta dan status sosialnya. Tetapi Muhammad berbeda dengan mereka. Rasa hormat dan cinta kepadanya tumbuh perlahan-lahan hingga akhirnya mencengkram hati dan perasaan. Apakah ini juga bagian dari takdir Tuhan? Khadijah bertanya, inikah balasan untuk dirinya dari Tuhan atas perbuatan baik, sifat kedermawanan, serta keteguhannya menjaga diri dan kehormatan? Khadijah percaya sepenuhnya akan kebenaran pernyataan Warakah. Dia tahu bahwa cinta yang tumbuh di hatinya adalah perasaan yang wajar bagi wanita mulia yang mendambakan seorang pendamping hidup yang dapat dipercaya. Bahkan dia juga meyakini bahwa rasa cinta itu adalah anugerah Tuhan kepada dirinya, bahwa Tuhan menghendakinya untuk terlibat dalam rencana besarnya bagi manusia. Akan tetapi, Khadijah juga sempat ragu. Pantaskah dia menikah dengan Muhammad? Selama ini dia selama ini diyakininya bahwa dia harus menjadi tuan bagi dirinya sendiri. Karena itu, dia menolak semua pinangan yang datang. Ia lebih memilih untuk hidup bersama anak-anaknya, serta memusatkan perhatiannya pada perdagangan. Apa yang akan dikatakan para pemuka Quraisy jika mereka mendengar Khadijah meminang seorang pemuda untuk dirinya sendiri? Dalam tradisi Arab, seorang wanita hanya boleh menunggu lamaran dari laki-laki. Tetapi Khadijah bukan lagi seorang perawan muda yang tidak berpengalaman. Sebaliknya, Khadijah justru telah mempekerjakan banyak laki-laki untuk menangani urusan-urusan bisnisnya. Apa salahnya dia memilih sendiri laki-laki yang bisa mendampingi dan membahagiakannya? Berbekal pengalamannya dalam dunia perdagangan, Khadijah juga tahu bahwa keteguhan dan inisiatif adalah dua hal yang sangat menentukan kesuksesan. Khadijah sendiri adalah wanita yang sangat teguh memegang pendiriannya apabila dia yakin bahwa hal itu baik dan benar. Keteguhan dan inisiatif itu yang membuatnya memilih dan mengutus Muhammad ke Syam. Apa salahnya jika dia memilih Muhammad untuk menjadi pendamping hidupnya? Akhirnya, meski sempat ragu, Khadijah kemudian memutuskan untuk menikah dengan Muhammad dan mengambil inisiatif untuk meminangnya. Tetapi masih ada satu pertanyaan yang harus ia jawab. Siapa yang bisa menjamin bahwa Muhammad akan menerima pinangannya? Khadijah adalah wanita yang kaya, cantik, dan berstatus sosial tinggi. Dia masih memesona bagi banyak laki-laki. Di sisi lain, Muhammad bukanlah lelaki yang rakus dan gampang tergoda oleh hal-hal yang bersifat lahiriah. Tetapi Khadijah tahu bahwa walau bagaimanapun, Muhammad tetaplah seorang pemuda. Adalah haknya untuk mencintai seorang gadis yang sebaya. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, Khadijah memilih untuk menggunakan sebuah siasat. Ia mengutus seorang wanita yang ia yakini kemampuan dan loyalitasnya untuk secara diam-diam melakukan pendekatan awal kepada Muhammad.
Wanita yang dipercayainya untuk mengemban tugas itu adalah Nafisah binti Umayyah yang masih terhitung kerabat dekat Muhammad dan saudari seorang lelaki yang kemudian menjadi salah satu sahabat Nabi yang terkemuka, Ya'la ibnu Umayyah. Nafisah mendatangi Muhammad dan menasihatinya seperti seorang ibu menasihati anaknya. Dicobanya untuk meyakinkan Muhammad tentang pentingnya menikah. Muhammad menjawab bahwa dirinya hanya orang miskin yang tidak punya apa-apa untuk diberikan kepada wanita yang akan menjadi istrinya. Nafisah membantah hal itu. Menurutnya, kemiskinan bukan halangan untuk menikah. Apalagi Muhammad telah lama dikagumi penduduk Mekah karena akhlak dan kejujurannya. Karena itu, menurut Nafisah, semua orang tua tentu mengharapkan Muhammad datang meminang putri mereka. Setelah Muhammad bisa diyakinkan tentang pentingnya menikah, barulah Nafisah mengatakan bahwa wanita yang paling patut menjadi istrinya adalah Khadijah. Alasannya sederhana, Khadijah adalah wanita yang cantik, kaya, bagus nasabnya, pandai menjaga kehormatan dan luhur akhlaknya. Masyarakat pun menjulukinya wanita yang suci. Mengetahui pilihan Nafisah, Muhammad pun terkejut. Menurutnya, Nafisah berlebihan. Dari mana dia akan memperoleh harta untuk membayar mahar Khadijah? Nafisah menjawab bahwa kalau Muhammad setuju untuk menikah dengan Khadijah, urusan mahar tidak perlu dipikirkan. Nafisah menceritakan proses diplomasi awal yang dilakukannya itu dalam sebuah riwayat. Dia berkata, Khadijah pernah mengutusku sebagai perantara kepada Muhammad setelah dia pulang dari Syam. Kukatakan padanya, apa yang menghalangimu untuk menikah? Muhammad menjawab, aku orang miskin yang tidak punya harta. Kubilang, jika aku tanggung semua keperluanmu untuk menikah, dan kupilihkan seorang wanita yang cantik, kaya, mulia, dan cocok untukmu, maukah engkau menikah? Muhammad menjawab, siapa wanita itu? Aku menjawab, Khadijah. Muhammad kembali bertanya, bagaimana mungkin? Kukatakan, aku yang akan mengaturnya. Upaya pendekatan yang dilakukan Nafisah ini sebetulnya bermakna penting. Tidak saja penting bagi Khadijah, tetapi juga bagi sejarah manusia secara umum. Jika Khadijah terbukti berperan penting bagi kesuksesan Rasulullah menunaikan misi risalahnya, maka siapapun yang membantu pernikahan mereka berdua harus dipandang sebagai bagian penting dari proses penyebaran agama Islam ke seluruh dunia. Dengan meminang Muhammad, Khadijah sebetulnya sedang menciptakan sebuah tradisi yang memihak dan menghormati wanita. Kalau wanita berhak mengatur urusan-urusannya sendiri, mengapa dia tidak boleh memilih seorang lelaki untuk menjadi pendamping hidup dan ayah bagi anak-anaknya? Apalagi Khadijah tidak memilih calon suami yang kaya. Pilihannya atas Muhammad lebih didasarkan atas budi pekerti yang mulia dan perilaku yang luhur. Muhammad juga terbukti mampu menjaga dan mengembangkan aset-aset bisnisnya. Akan tetapi, bukan hal itu saja yang dipelajari dari kisah ini. Setelah Nafisah memberitahu hasil pendekatannya, Khadijah lalu mengundang Muhammad ke kediamannya. Di sana, Khadijah mengungkapkan secara langsung pinangannya dengan berani dan kesatria. Itu menunjukkan rasa percaya diri yang tinggi serta keberanian menuntut hak dan menyampaikan aspirasi tanpa perantara. Khadijah memperlihatkan bahwa wanita bisa menangani urusan-urusannya sendiri, berhak melakukan apapun demi mencapai kebahagiaan, serta boleh menerima siapapun yang pantas menjadi tamunya. Nafisah memang membantunya melakukan pendekatan awal untuk menjajaki kemungkinan Muhammad menerima pinangannya. Tetapi setelah itu, Khadijah menjalani sendiri seluruh proses yang harus dilakukannya.
Perhatikan ucapan Khadijah kepada Muhammad berikut ini. Wahai anak pamanku, aku berhasrat menikah denganmu atas dasar kekerabatan, kedudukan yang mulia, akhlakmu yang baik, integritas moralmu, dan kejujuran perkataanmu. Muhammad menerimanya, dan hari pernikahan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Muhammad didampingi oleh Bani Hashim yang dipimpin oleh Abu Thalib dan Hamzah. Hadir juga bersamanya Bani Mudar, sedangkan Khadijah didampingi oleh Bani Asad yang dipimpin oleh Amr ibnu Asad. Pidato pernikahan disampaikan oleh Abu Thalib. Dia menyampaikan segala puji bagi Allah yang telah melahirkan kita sebagai anak keturunan Ibrahim dan Ismail. Segala puji baginya yang telah menjadikan kita penjaga rumahnya dan pemelihara tanah sucinya. Dia yang menjadikan kediaman kita aman dan diziarahi banyak orang. Dia pula yang membuat kita berkuasa atas orang-orang. Keponakanku ini, Muhammad ibnu Abdillah, tidak bisa dibandingkan dengan pemuda manapun. Ia pasti mengungguli mereka. Ia memang tidak kaya, tetapi bukankah kekayaan akan berubah dan hilang? Dan kalian tahu, di dalam keluarga seperti apa Muhammad dilahirkan. Hari ini, Muhammad menikahi Khadijah binti Khuwailid dengan mahar yang seluruhnya menjadi tanggunganku. Ini akan menjadi berita besar dan kehormatan yang agung. Setelah Abu Thalib selesai menyampaikan pidatonya, berdirilah Ammar ibnu Asad, paman Khadijah dan pemimpin kaumnya. Dia menyampaikan pujian bagi Muhammad dan mengumumkan pernikahannya dengan Khadijah. Dengan itu, resmilah pernikahan keduanya. Pernikahan itu dilaksanakan pada 2 bulan 15 hari setelah Muhammad tiba dari Syam. Mahar yang diberikan kepada Khadijah adalah 20 ekor unta. Usia Muhammad saat itu 25 tahun, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Diriwayatkan dari Hakim Ibnu Hasim Ibnu Khuwailid, keponakan Khadijah. Pernyataan berikut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dalam usia 25 tahun, sedangkan Khadijah 2 tahun lebih tua daripada aku. Ia dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah, dan aku dilahirkan 13 tahun sebelum tahun gajah tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian pertamanya, bagian 1. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 2, rumah tangga Muhammad dan Khadijah. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.